Dan nanti dalam jangka pendek ini, orang yang tidak bayar pajak di Jakarta akan kesulitan. Kenapa? Begitu dia mengisi bensin, ada barcode yang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak. Ketika dia parkir di Jakarta juga akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak. Itulah yang saya upayakan untuk memperbaiki, karena bagi saya pribadi, pajak itu adalah kepatuhan. Dan rata-rata yang tidak membayar pajak itu mobil kedua, ketiga, atau motor kedua, ketiga, yang mereka menghindari ganjil genap dan sebagainya. Kalau kemudian ini kita putihkan, maka kemacetan di Jakarta itu akan semakin tinggi. Maka kenapa kemudian saya secara terbuka menyampaikan pemerintah Jakarta untuk urusan pemutihan ini bagi siapapun yang tidak membayar pajak kami kejar. Cara kejar gimana? Pertama ditagih, kedua pasti dia akan mengalami kesulitan. Nanti kalau bahkan saya lagi berpikir apakah memungkinkan ketika dia menggunakan jalan tol, begitu dia bayar, barcode-nya terbaca, mobilnya kebaca, ketahuan mobilnya belum bayar pajak. Sehingga dengan demikian mungkin saya akan dimusuhi oleh orang yang tidak bayar pajak. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Demikianlah ungkapan dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung yang mengatakan ya kalau Jakarta pada waktu itu pada saat Kang Deddy Mulyadi ramai memutihkan pajak yang diikuti oleh Jawa Tengah dan Banten, begitu ditanya ke Pramono Anung kan pada saat itu Jakarta punya cara sendiri. Dan demikianlah ungkapannya dari Gubernur DKI, yaitu Pramono Anung mengungkapkan bahwa demikianlah caranya Jakarta, yang artinya orang yang tidak membayar pajak kendaraan di Jakarta itu akan dipersulit. Ya. Kalau nanti mengisi bensin, ya kedetek ya dalam waktu dekat ini gitu ya, entah kapan ini kita juga nggak tahu realisasinya. Dalam waktu dekat ini menurutnya ya. Yang ngisi bensin kedetek, jadi nggak bisa isi bensin gitu. Kemudian yang mau yang dikenalin juga bayar parkir gitu ya, ini akan kedetek ya dan tidak bisa. Yang dimaksudkan nanti tujuannya tuh ya itu dipersulit bensin, bayar parkir. Kemudian gimana caranya diupayakan nanti juga nggak bisa masuk ke dalam tol gitu ya. Tapi apakah dalam pelaksanaannya ini akan mudah terjadi gitu? Yang Pak Gita rasa juga nggak mudah gitu pelaksanaannya. Nah, kita bisa lihat nanti gitu. Kalau kebijakan ini nanti sudah dikeluarkan, apakah Samsat itu akan rame nanti oleh pengunjung yang ingin bayar pajak karena akan menghadapi kesulitan gitu. Yang pada saat ini pun rakyat Jakarta pada umumnya itu juga kesulitan pada kondisi ekonomi itu banyak yang susah gitu. Jadi untuk membayar tunggakan pajak yang mungkin yang sudah lama gitu yang udah bertahun-tahun ini kayaknya sih nggak mungkin gitu ya. Tapi kita lihat aja lah nanti apakah strategi ini berhasil atau tidak. Yang menurut Kang Deddy juga ya, setelah ada omongan seperti ini, Kang Deddy menyinggung sedikit sedikit soal Jakarta, yang menyatakan APBD Jakarta itu tinggi 90 triliun gitu, ya kan. Penduduknya itu kecil, nggak sampai 10 juta, katakanlah 10 juta gitu ya. Kalau per kepala ya, per orang per kepala itu mendapat 2 juta, hanya menghabiskan dana 20 triliun. Nah itu kalau dibagi-bagiin, kalau saya kata Kang Deddy, saya bagi-bagiin 20 triliun, masih ada sisa 70 triliun ya. Kan beda dengan Jawa Barat yang penduduknya 50 juta, tapi APBD-nya cuma 27 triliun gitu. Nah, ini Kang Deddy itu sempat menyinggung ini. Mungkin karena ya politis lah sifatnya ya. Jadi antara Gubernur DKI dan Jabar ini singgung-singgungan lah, senggol-senggolan gitu. Kalau menurut Pak Gid ada unsur yang kesana gitu. Nah, kalau kita lihat lagi tadi pelaksanaan memberikan barcode
untuk mengisi bensin, bayar parkir dan masuk tol ya, ini akan dipersulit ya. Dan menurutnya juga itu adalah mobil atau motor kedua atau ketiga ya, yang mana kalau kita ketahui itu bisa aja mobil yang kedua atau ketiga itu dalam posisi bukan di DKI. Yang pertama itu. Kedua bisa juga sudah terjual gitu ya. Seperti contohnya mobilnya Kang Deddy yang Lexus LX 600 itu ya kan. Itu kan memang nunggak pajak tuh, yang kata Kang Deddy juga sedang dalam proses oleh leasing pembayaran pajaknya untuk dipindahkan ke Jabar. Nah, itu kan mobil plat B gitu ya, artinya tidak ada di dalam DKI Jakarta. Nah, dan seberapa tahukah Pramono Anung itu artinya mobil plat B yang tidak ada di dalam Jakarta, artinya mobil plat B yang berkeliaran di luar Jakarta dan kondisi pajaknya mati itu kan terdeteksi atau tidak gitu. Jadi ini cuma pelaksanaan garis singkatnya atau umumnya gitu ya, yang dijelaskan oleh Pramono Anung itu kelihatannya mudah gitu. Tapi dalam pelaksanaannya Pak Git tidak yakin ini akan mencapai angka yang maksimal untuk pemasukan pajak tadi, yang artinya dikatakan oleh Gubernur Jakarta ini adalah harus taat pajak gitu. Yang belum tentu juga semua orang katakan sebetulnya pengen taat pajak. Tapi kalau duitnya nggak ada, apa yang mau buat dibayar gitu. Katakanlah diputihkan aja nggak sanggup bayar gitu, apalagi tanpa pemutihan. Yang terjadi kan seperti itu. Jadi di Jawa Barat pun mestinya terjadi gitu ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Banten yang sudah terjadi pemutihan, banyak juga yang masih belum bisa bayar pajak karena memang kondisi ekonominya nggak ada, tidak mampu gitu. Dan yang jelas di sini dalam urusan pajak kendaraan bermotor ya, Jakarta sudah memperlihatkan caranya gitu. Tapi apakah nanti ini berhasil atau tidak, kita lihat tuh nanti kan secara fisik bisa kelihatan gitu ya. Setelah kebijakan nanti yang istilahnya barcode isi bensin, barcode parkir, barcode tol nanti itu sudah diadakan, hingga yang belum bayar pajak ini sulit untuk melakukan aktivitas, apakah samsat-samsat itu akan dipenuhi oleh orang yang ingin membayar pajak karena dipersulit gitu. Dan Pramono Anung juga mengatakan, dan saya akan dimusuhi sama orang-orang yang nggak bayar pajak gitu ya. Jadi artinya ada unsur paksaan di sini ya. Kalau di Jawa Barat gitu ya kan memperingan gitu rakyat-rakyat dengan kondisi ekonomi yang sulit gitu ya, untuk bayar pajak, katakan yang pemutihan aja masih pada minjem duit gitu ya, numpuk pemutihan, pinjam duit, bayar pajak, hingga pemasukan pajak kendaraan di Jawa Barat juga meningkat gitu. Nah ini kita tinggal tunggu nih kapan mau dilaksanakan oleh Pramono Anung barcode-barcode tadi. Nah kemudian terjadi flow sheet-nya yang berikutnya adalah membuat masyarakat sulit, setelah sulit baru mau bayar. Kalau secara psikologi ya, mempersulit orang terus untuk membayar pajak itu kayaknya kemungkinannya kecil. Kemungkinan menurut Pak Git secara psikologi gitu, orang sudah dipersulit gitu, mendingan orang itu main kucing-kucingan ya. Artinya isi bensin ya ganti plat nomor dulu gitu ya, pakai plat nomor yang hidup gitu, atau barcode yang hidup. Nah, isi bensin gitu, nanti baru kembali ke asal. Itu pun kalau nanti jalan gitu ya, jalan di jalan raya ya, tunggu waktu-waktu senggang polisi, pasti terjadi siasat kucing-kucingan seperti itu. Yang udah sih ya seperti itu. Jadi kalau masyarakat itu diakalin gitu ya, diakalin, dipersulit, masyarakat juga ikut jadi ngakalin juga. Jadi jangan dikira masyarakat itu diakalin terus masyarakat tuh diem aja, tuh nggak mungkin gitu. Jadi masyarakat tuh kalau diakalin ya seperti Pramono yang tadi mempersulit gitu ya, ini masyarakat juga akan mengakali Pramono Anung. Gimana nih caranya ngisi bensin, gimana caranya parkir gitu. Nah itu semua udah
mereka konsep juga, jangan dikira masyarakat itu bodoh ditekan gitu aja bisa gitu, nggak seperti zaman dulu gitu. Beda masyarakat sekarang tuh kalau pagi lihat ya penuh inovasi lah. Baik, kita ambil kesimpulannya teman-teman. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan Pramono Anung di sini adalah jadi menciptakan kesulitan dulu buat rakyat supaya yang nggak bayar ya, pajak itu akan jengkel karena dipersulit baru bayar, kan konsepnya seperti itu. Nah, beda dengan Jabar ya Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi dengan kondisi yang ekonomi banyak PHK dan segala macamnya, pengangguran. Nah, ini kan kondisi ekonominya juga sulit. Kalau tatanan kelola pajak itu dikelola seperti DKI itu, nah ini akan memberatkan para pembayar pajak gitu. Yang artinya sudah bertahun-tahun gitu ya, yang tertunda gitu udah makin males gitu karena pajaknya makin mahal karena dengan pemutihan, nah, bayarkan tahun ini saja yang sedang berjalan, nah, udah selesai gitu kan, dan terbukti itu meningkatkan pendapatan hasil dari pajak gitu ya. Nah, teori itu sudah dijalani oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, dan teori ini berhasil. Artinya cara Kang Deddy Mulyadi itu berhasil untuk meningkatkan pendapatan pajak. Dan kita lihat ini realisasi dari Pramono Anung. Dengan teorinya Pramono Anung ini akankah berhasil dengan cara mempersulit orang yang, jadi mempersulit fasilitas gitu ya, mempersulit fasilitas orang yang tidak mau bayar pajak, apakah ini akan meningkatkan hasil pajak kendaraan? Nah, kita lihat nanti, tapi dalam hal ini Pak Gid berasumsi kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Demikianlah dari Pak Gid, dan Pak Gid ucapkan terima kasih.